Bab 385, kembalinya. Beraninya kamu mendapatkan fisik. Kamu pasti bosan dengan ruang tamu. Penjaga lain juga dengan cepat bergegas. Namun, dia masih diusir terbang dengan tendangan dari Jordan. Jordan telah habis-habisan kedua kali dia menyerang, dalam upaya untuk menaklukkan lawannya dalam satu gerakan. Dia sekarang terdesak waktu dan tidak punya waktu untuk bertarung dengan mereka. Pada dasarnya, mereka yang telah menerima pukulan atau tendangan keras dari Jordan tidak akan bisa bangun setidaknya selama 2 menit. Seseorang datang ke sini. Seseorang mencoba menerobos masuk ke rumah Hans. Penjaga lain segera berkata ke walkie-talkie. Segera, lebih dari 10 orang berlari keluar dari dalam untuk mengepung Yordania. Pada saat yang sama, Chris dan Rob juga keluar karena mereka telah mendengar berita itu. Yordania, ini kamu. Chris sangat marah melihat Jordan. Ketika Jordan melihat Chris, dia berharap bisa membunuhnya. Jordan menanyai Chris, "Chris, apa yang kamu lakukan pada Clue?" Chris sedikit terkejut bagaimana Jordan tahu tentang dia yang melecehkan Clue barusan. Apakah Lauren yang memberitahunya? Atau apakah pesawat tak terlihat berbentuk UFO Jordan yang mendeteksinya? Chris membungkuk dengan dingin dan berkata, "Ketika Lauren menikahiku dalam waktu 2 hari, Clue akan menjadi anakku. Aku harus mendidiknya dan menetapkan beberapa aturan untuknya." Jordan menjadi marah. "Persetan dengan aturanmu itu. Tidak ada yang berani membuat aturan untuk putriku. Bawa Clue dan Lauren segera keluar. Aku akan membawa mereka pergi bersamaku." Chris membalas dengan agresif, "Bawa mereka pergi. Tempat macam apa ini menurutmu? Apakah Anda pikir ini adalah pasar di mana mereka bisa datang dan pergi sesuka Anda? Aku bilang, kamu bahkan tidak akan bisa melewati pintu hari ini, apalagi melihat mereka." Petik 2. Juga, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ini adalah rumah orang tua saya. Pergi bertanya-tanya dan mencari tahu apa status ayahku di kota ini. Sebaiknya kau tidak membuat masalah di sini, atau aku akan memastikan ini berakhir untukmu seumur hidupmu. Jordan mengepalkan tinjunya erat-erat dan berseru, "Bahkan jika ini adalah istana kerajaan dan ayahmu adalah raja, aku harus membawa putriku pergi." Petik 2. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Pergi. Setelah Chris mengeluarkan perintah, beberapa bawahannya segera berlari. Namun, Jordan menjatuhkan masing-masing dari mereka dengan satu pukulan. Dia menangani mereka dengan mudah dan mereka semua tergeletak di tanah, menjerit tanpa henti. Sial, Chris terkejut. Dia paling mengerti kekuatan bawahannya dan dia tahu bahwa mereka sama sekali bukan orang biasa. Jika mereka adalah orang biasa, tidak apa-apa baginya untuk melumpuhkan 10 orang sendirian, tetapi antek-antek ini adalah orang-orang yang dapat dengan mudah melumpuhkan 10 orang biasa. Chris telah kalah dari Jordan dalam pertarungan 1 lawan 1 sebelumnya dan dia merasa marah sejak saat itu. Demikian juga, gerakan Jordan yang cepat, akurat, dan kejam membuat bawahan Chris bergidik ketakutan karena mereka semua penuh dengan kekaguman dan keraguan. Chris menyalak dengan marah, "Dasar idiot. Mengapa Anda melawannya satu per satu? Serang bersama. Tahan dia dan jangan biarkan dia bergerak." Ketika berhadapan dengan orang yang kuat dan kuat seperti Jordan, mereka harus mengerumuninya dan menghilangkan kesempatan untuk menyerangnya. Segera, 10 orang melompat ke arah Yordania pada saat yang bersamaan. Seseorang meraih tangan Jordan sementara beberapa meraih kakinya. Namun, sebagian besar orang dikirim terbang oleh tendangan Jordan sebelum mereka bisa mendekati Jordan. Namun, semakin banyak antek Chris berlari keluar dari villa. Setidaknya ada 100 dari mereka dan mereka semua berlari menuju Yordania satu demi satu. Jordan secara bertahap merasa sulit untuk menangani. Segera, anggota badan Jordan ditahan. Jordan hendak mencoba melepaskan diri ketika melihat Chris yang dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat dan menendang Jordan. Jordan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya atau bersembunyi. Pada akhirnya, dia dikirim terbang oleh tendangan Chris. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah berlatih seni bela diri sejak usia muda, Chris mengirim Jordan terbang beberapa meter dengan tendangan itu. Sangat ramah, Tuan Heng. Tuan Heng yang perkasa. Tendangan yang bagus. Rob dan yang lainnya segera mulai menjilat Chris. Chris juga tertawa terbahak-bahak. Dia pernah dikalahkan oleh Jordan dalam pertarungan dan dengan demikian, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk membalas dendam hari ini. Setelah menendang Jordan, Chris sangat gembira. Dia berkata dengan sombong, "Jordan Stele.
Seorang wanita yang mencintaimu sampai kehilangan akal sehatnya sekarang adalah istriku. Dalam 2 hari, aku akan mendorongnya ke ranjang besar dan menyempurnakan pernikahan kita. Petik 2. Jangan terburu-buru untuk mengutuk. Aku belajar itu darimu. Dan kemarahan Anda, saya akan melatih putri Anda sesuai dengan standar pelatihan agen Amerika. Jika dia bisa mengambil kesengsaraan, dia bisa pergi ke depan. Bahkan jika dia tidak bisa, dia harus bertahan. Lauren dan Clue berakhir seperti ini hari ini, semua karenamu, Jordan Stelle. Petik 2. Aset Anda telah dibekukan dan Anda tidak memiliki satu pun antek. Anda sendirian sekarang. Apa yang harus kau lawan denganku? Setelah meneriaki Jordan sebentar, Chris berbalik dan berkata kepada Rob, terus kirim lebih banyak antek. Kirim 1000, tidak, 2000 lagi. Anak ini bisa bertarung dengan sangat baik, bukan? Biarkan dia bertarung. Aku akan melihat apakah dia bisa mengalahkan 2000 orang sendirian. Petik 2. Rob terkekeh dan mengakui, ya, Tuan Heng. Chris berjalan kembali ke villa, sementara Rob berjalan dengan bangga menuju Jordan. Bajingan, jika aku jadi kamu, aku akan langsung tersesat dan tidak mempermalukan diriku sendiri di sini. Petik 2. Jordan jatuh ke tanah pada saat ini, tetapi suasana hatinya tiba-tiba lebih tenang daripada ketika dia gelisah sekarang. Pada saat ini, dia ingat bahwa ketika dia akan membunuh seseorang di medan perang, dia juga sama tenangnya. Jordan dikelilingi oleh ratusan orang dan dia memperkirakan akan ada lebih dari 2000 orang nanti. Tidak peduli seberapa kuat Jordan, dia tidak bisa menembus pertahanan lebih dari 2000 orang dan memasuki kediaman Hanks. Oleh karena itu, Jordan mengeluarkan ponselnya dan menelepon tim. Dia ingin tim kembali dan mengendalikan pesawat berbentuk UFO lagi sehingga dia bisa menembak mati Chris. Tim dengan cepat menjawab telepon, Tuan. Jordan, sungguh kebetulan. Aku baru saja akan meneleponmu. Kami berbagi koneksi telepati. Dia bisa melihat bahwa tim tampaknya dalam suasana hati yang baik. Jordan juga tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Naik pesawat ke DC segera. Sebelumnya, Jordan meminta tim untuk meninggalkan DC dan pergi ke Houston untuk bersembunyi sebentar. Tim tertawa dan berkata, Tuan. Jordan, saya di DC sekarang, saya baru saja meninggalkan bandara. Kamu ada di mana? Aku akan mencarimu. Jordan berkata, aku tepat di depan rumah orang tua Chris Heng di Royal Mansion sekarang. Ada ratusan orang yang menghentikan saya, tidak, mungkin ribuan. Jangan datang, cari tempat untuk bersembunyi dan kendalikan pesawat berbentuk UFO. Apa? Anda dikelilingi oleh ribuan orang. Aku akan segera ke sana. Tim langsung tegang. Pada saat ini, tim menutup telepon di luar bandara. Seorang pria botak makan pisang berjalan mendekat dan bertanya, siapa itu? Petik 2. Tim segera menjawab dengan serius, Salvatore, Tuan Jordan dikelilingi oleh lebih dari 2000 orang. Pria botak itu sangat marah sehingga dia melemparkan pisang ke tanah dan mengutuk, sialan. Beraninya dia menyentuh Tuan Jordan. Dia pasti memiliki keinginan mati. Pria botak itu berteriak dalam bahasa Thailand, saudara-saudara, dengarkan. Petik 2. Ya, pada saat ini, respons yang menggelegar datang dari banyak orang yang bernyanyi serempak. Itu mengejutkan dan tangguh, seolah-olah ada ribuan atau bahkan puluhan ribu orang. Bab 386-800 orang menerobos ke kediaman Hanks. Pria botak itu tak lain adalah mantan tiran Orlando, Salvatore. Salvatore sudah dibebaskan dari penjara. Tim menemukannya di Houston. Dia tidak menyangka akan mendengar Jordan dalam bahaya begitu dia tiba di DC. Salvatore yang pemarah jelas tidak bisa mentolerir ini. Salvatore berteriak dalam bahasa Thailand, kalian semua, ikut saya untuk menyelamatkan Tuan Stelle. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanku. Petik 2. Ya, di depan rumah Hanks di Royal Mansions. Jordan sekarang menghadapi beberapa ratus orang sendirian, tetapi dia masih tidak menyerah untuk bergegas masuk. Sebagai bos yang bijaksana, dia harus menunggu tim tiba sebelum bertindak. Namun, putrinya akan menderita sedetik lebih lama jika dia masuk sedetik kemudian. Bang, 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 bang. Jordan melawan 10 dari mereka sendirian dan berhasil menjatuhkan 10 dari mereka. Itu sudah menjadi kelompok 10 yang kesekian. Tepuk, tepuk, tepuk. Sambil merokok, Rob bertepuk tangan dan berkata dengan gembira, tidak buruk, bagus sekali. Haha, 10 dari kalian,
lawan dia. Aku akan melihat berapa lama dia bisa bertahan. Rob tidak membiarkan ratusan orang ini menyerang Jordan bersama-sama. Sebaliknya, dia mengirim 10 sekaligus. Pada awalnya, Jordan dapat dengan mudah melawan 10 dari mereka sendiri, tetapi karena kemampuan fisiknya secara bertahap menurun, ia mulai menerima pukulan dari waktu ke waktu sambil merasa sangat cemas tentang putrinya. Setelah 30 menit, Jordan tidak tahan lagi. Dia jatuh ke tanah dengan tangan menyentuh tanah, hampir berlutut. Dia telah mengalahkan 100 orang, tetapi dia hampir kehabisan energi fisiknya. Bawa barang-barang yang tidak berguna ini pergi dan kirim 10 lagi. Rob duduk di samping dan memerintahkan. Segera, 10 orang lagi muncul di depan Jordan. Jordan menangis ketika dia melihat bahwa setidaknya ada 1 atau 2.000 orang di belakang 10 orang di depannya. Jordan tahu dia tidak bisa mengalahkan 2.000 orang sendirian. Dia berhenti berkelahi dan berlari menuju gerbang rumah Hanks. Namun, dia dihentikan oleh Antek Hanks. "Lepaskan saya. Biarkan aku masuk," teriak Jordan. Rob tertawa. "Hei, Master Stele, Warrior Stele, pahlawan, mengapa kamu berhenti bertarung? Terus berjuang. Saya memiliki lebih dari 2.000 orang di sini untuk Anda." Petik 2. Kamu mau masuk? Ya. Itu tidak mungkin. Rumah Tuan Heng bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh seseorang dengan statusmu. Jordan hampir kehilangan akal sehatnya. "Aku akan membunuhmu. Aku akan memusnahkan keluarga Chris." Rob berpunuk dengan dingin. "Kamu tidak tahu lebih baik. Sial, kamu bahkan tidak bisa masuk, dan kamu masih ingin menghancurkan keluarga Tuan Heng. Pergi makan omong kosong." Petik 2. Saudaraku, beri anak ini pelajaran yang baik. Tuan Heng berkata bahwa kelompok 10 orang pertama yang mengalahkan Jordan masing-masing akan diberi hadiah $150.000. Petik 2. Ya, mendengar hadiah itu, orang-orang ini langsung mengepung Jordan dengan penuh semangat. Namun, pada saat ini, suara yang akrab terdengar. "Siapa yang punya nyali untuk menyentuh tuanku?" Tanda seru petik 2. Ketika Jordan mendengarnya, dia menoleh dan melihat, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Salvatore. Rob tiba-tiba berdiri kaget dan menggonggong, "Sialan, kenapa ada begitu banyak orang dari Asia Tenggara? Dari mana mereka berasal?" Pada saat ini, Clyde tiba di kediaman Martin dan menginstruksikan penjaga yang dia bawa di pintu masuk, "Tetap waspada. Tangkap semua orang Asia Tenggara yang Anda lihat." "Ya." Clyde perlahan masuk ke kamar Martin dan menyapa dengan hormat, "Tuan, saya telah memperketat keamanan di sekitarnya. Orang-orang di bandara tidak bisa diremehkan. Staf bandara, dan ratusan orang yang saya kirim ke sana, hampir seketika musnah oleh mereka. Mereka sangat kuat, dan saya tidak tahu apakah mereka memiliki senjata. Saya takut mereka datang untuk Anda, jadi saya bergegas." Petik 2. Martin memandang Antek favoritnya dan berkata dalam hati, "Clyde, kamu sangat perhatian. Namun, saya baru saja menerima telepon dari Jim dan dia mengatakan bahwa sekelompok orang telah pergi ke Hanks." Clyde bertanya dengan kaget. "Hanks? Mereka menargetkan Hanks. Orang-orang yang akan menjadi mertuamu." Martin mengangguk dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Jika tebakanku benar, mereka pasti anak buah Jordan. Aku khawatir Hanks akan hancur hari ini." Pada saat ini, di Royal Mansions. Gerbang klaster villa mewah ini telah lama dihancurkan menjadi besi tua. Pohon-pohon palem juga tumbang karena menghalangi jalan. Telapak tangan yang tingginya lebih dari 10 meter sedang diinjak atau dibawa oleh kaki tangan sebagai senjata. Salvatore. Jordan sangat senang melihat bawahan yang sudah lama tidak dia lihat. Salvatore datang ke Yordania dan segera berlutut. "Salam, Tuan Jordan." Petik 2. Pada saat yang sama, orang-orang kekar di belakang Salvatore semua berlutut ke Yordania dan berkata dalam bahasa Inggris yang patah-patah, "Salam, Guru." Petik 2. Mereka keras dan megah. Rob dan anak buah Hank semuanya tercengang. Jordan yang tidak punya uang benar-benar berhasil mengumpulkan begitu banyak orang. Jordan membantu Salvatore berdiri dan bertanya dengan gembira, "Kamu baik-baik saja sekarang? Di mana Pablo?" Salvatore mengangguk dan berkata, "Saya tidak melakukan kejahatan apapun sejak awal. Saya dibebaskan setelah pengkhianat itu menjatuhkan tuduhan palsu terhadap saya. Namun, ada bukti yang memberatkan Merdalton untuk sesuatu yang telah dia lakukan di masa lalu, jadi dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara." Petik 2. Oke.
Salvatore dibebaskan sementara Pablo hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Tampaknya Martin telah memenuhi janjinya kepada Jordan. Salvatore melanjutkan, sebelum saya keluar, Tuan Dalton secara khusus menginstruksikan saya untuk pergi ke Asia Tenggara setelah saya dibebaskan dan mengumpulkan semua sisa 800 atau lebih pejuang yang dia latih secara diam-diam di sana. Petik 2. Dalton takut sesuatu akan terjadi padamu, jadi dia memintaku untuk mengumpulkan orang-orang ini untuk membantumu. Jordan melihat kerumunan besar di belakangnya untuk melihat bahwa mereka semua menatapnya dengan tatapan hormat. Karena Tuan Jordan adalah Tuan-Tuan Dalton, Tuan Jordan adalah tuanku juga. Kami berjanji setia kepada Tuan Jordan, kata pemimpin itu dengan aksen Thailand yang kental. Jordan mengangguk. Pablo sangat membantunya. Jordan tidak lagi menahan dan mengangkat tangannya. Dia berseru dengan keras, kalian semua, ikuti aku. Bunuh siapa saja yang menghalangi. Petik 2. Ya, suaranya bergema, dan Jordan memimpin 800 orang untuk menerobos masuk ke rumah Chris. Bab 387, Ayah terlambat. Tidak, melihat keadaan menjadi serba salah, Rob segera menyelinap masuk untuk memberi tahu Chris. Gulungan. Pak Heng. Kabar buruk, Jordan telah menelepon seseorang. Rob berlari ke aula dengan panik, hanya untuk tersandung dan jatuh ke tanah karena betapa ketakutannya dia. Chris juga menjadi bingung. Dia telah mendengar bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi di luar. Ada berapa dari mereka? Rob menjawab, semuanya dari Asia Tenggara. Petik 2. Chris berkata, jangan takut, mereka tidak bisa terburu-buru. Pada saat ini, ayah Chris berjalan dengan ekspresi serius. Chris, orang macam apa yang telah kamu provokasi? Beraninya kau membiarkan mereka memblokir pintu masuk. Jika tersiar kabar, aku akan sangat malu. Ibu Chris berkata, pasti si Jalang Lauren yang memanggil kekasihnya itu untuk datang. Beraninya si brengsek itu membuat seseorang datang membunuhku setelah aku baru saja menceramahinya. Aku harus memberinya pelajaran yang bagus kali ini. Petik 2. Mengatakan itu, Ibu Chris berlari ke atas lagi dengan putus asa untuk mencari Lauren. Chris merasa sedikit bersalah. Jika dia tidak membuang berat badannya dan memukuli Jordan tetapi membiarkannya masuk, situasinya mungkin akan berbeda. Karena itu, Chris berkata kepada ayahnya, maaf, ayah. Aku meremehkannya. Meremehkan musuhmu adalah hal yang tidak boleh. Anda sudah berusia 30-an. Kenapa kamu masih membuat kesalahan seperti itu? Petik 2. Ayah Chris menghela napas putus asa sebelum mengangkat telepon. Tapi tidak apa-apa, karena aku orang tuamu, aku akan membantumu mencari tahu. Petik 2. Dia mencoba menelepon seseorang, tetapi tidak ada jawaban. Dia tidak pandai menggunakan smartphone, jadi dia bertanya pada Chris, Chris, kenapa aku tidak bisa menelepon? Petik 2. Chris meraih teleponnya dan melihatnya, hanya untuk mengetahui bahwa tidak ada sinyal. Chris mengeluarkan ponselnya sendiri dan menyadari bahwa sama sekali tidak ada sinyal. Bahkan layanan Wi-Fi di rumah juga tidak berfungsi. Astaga, saat Chris panik, Jordan dan Salvatore telah keluar dari pengepungan dan menyerbu ke rumah Hanks. Apa, ini tidak mungkin. Hanya kurang dari 10 menit dan kami memiliki lebih dari 2.000 orang di sini. Bagaimana dia menyerang? Baik Chris maupun Rob gemetar ketakutan. Mereka terlalu percaya diri dengan tenaga 2.000 orang yang kuat. Orang-orang ini adalah petarung terbaik Pablo, yang telah diasuh dan dilatih dengan cermat selama dekade terakhir ini. Mereka telah menghabiskan setiap hari dalam hidup mereka selama 10 tahun terakhir untuk bertarung di berbagai pertarungan bawah tanah di Asia Tenggara. Bagaimana bisa para gangster yang sering mengunjungi klub untuk hiburan sepanjang hari dibandingkan dengan para petarung itu? Mereka pada dasarnya tidak memiliki masalah melawan 5 orang sendirian. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa menit, semua antek Hanks dikalahkan. Hanks ingin meminta dukungan, tetapi tidak berhasil. Mereka bahkan tidak bisa membuat satu panggilan telepon pun. Seperti itulah Jordan. Sejak dia kembali dari medan perang, dia tidak akan pernah memberi pihak lain kesempatan untuk menarik napas begitu dia menyerang. Dia harus menekan lawannya sampai mereka terlalu lemah untuk membalas. Chris Heng. Setibanya di tempat Hanks, Jordan sudah melihat Chris yang berada di ruang tamu. Sambil memanggil namanya, dia maju ke depan. Rob segera berteriak panik, seseorang, ayo lindungi Tuan Heng dan Tuan Chris. Antek Hanks dengan cepat muncul di depan Chris dan ayahnya untuk melindungi mereka. Di sisi lain,
Jordan dan Salvatore berjalan menuju pintu, selangkah demi selangkah sambil menjatuhkan antek demi antek. Jordan tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang gadis begitu dia tiba di pintu. Ayah? Ibu. Jordan langsung kaget. Ini Chloe. Jordan tahu bahwa Chloe yang menangis. Suara itu berasal dari kamar di lantai 2. Jordan tidak punya waktu untuk melawan Chris sampai mati, jadi dia bergegas ke atas untuk memeriksa Chloe. Karena sebagian besar antek Hanks harus melindungi Chris dan ayahnya, mereka gagal menghentikan Jordan naik ke atas. Mengikuti tangisan, Jordan mendorong pintu sebuah ruangan, dan benar saja, dia menemukan Chloe di dalam. Dia melihat Chloe terbaring di lantai, matanya bengkak karena menangis. Ada seorang wanita parubaya berdiri di depannya, yang seharusnya menjadi bawahan Hanks. Dia terus menceramahi Chloe. Untuk apa kamu menangis? Kamu celaka? Jika kamu menangis lagi, aku akan melemparkanmu ke hutan untuk memberimu makan serigala. Petik 2. Ketika Jordan melihat adegan ini dan mendengar kalimat ini, tinjunya yang terkepal mulai bergetar tanpa henti. Tidak ada yang berani mengatakan kata-kata seperti itu dan melakukan hal seperti itu pada putrinya. Pelayan itu tidak tahu bahwa Jordan sedang berdiri di depan pintu. Dia berjalan mendekat, meraih punggung wanita tua itu, dan melemparkannya keluar. Wanita tua itu langsung terbang keluar pintu dan berguling menuruni tangga terus-menerus. Ayah. Saat melihat Jordan, Chloe segera berhenti menangis dan bangkit dari tanah dalam upaya untuk melompat ke dalam pelukannya. Namun, begitu dia berdiri, dia langsung jatuh ke tanah lagi karena kakinya terlalu lemah untuk menopang berat badannya. Jordan buru-buru berjongkok dan memeluk Chloe. Chloe, bagaimana kabarmu? Maaf, ayah terlambat. Chloe melompat ke pelukan Jordan dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Dia berusia kurang dari 4 tahun, dan suaranya serak saat dia menangis. Dia hanya ingin mengatakan kepadanya, ayahku tidak berguna. Ayahku tidak berguna. Bab 388, Chris memohon rahmat. Melihat putrinya menangis dalam kesengsaraan, Jordan juga tidak bisa menahan air matanya. Air matanya menetes di wajahnya dan jatuh ke rambut panjang hitam dan halus Chloe. Jordan telah mengalami medan perang, menyaksikan banyak kematian, dan juga menjadi suami yang tinggal di rumah yang telah mengalami beberapa pengkhianatan oleh Hailey. Bahkan kematian dan pengkhianatan tidak membuat Jordan meneteskan air mata. Namun, melihat putrinya dalam keadaan yang menyedihkan membuat hati Jordan terasa seperti diremas oleh kepalan tangan yang kuat. Berhati-hati saat dia menyeka air mata Chloe dengan kedua tangan, Jordan menemukan bahwa kakinya benar-benar tidak berdaya. Dia melepas kaus kaki kartun merah kecil yang dia kenakan, hanya untuk menemukan jari-jari kakinya sedikit bengkak dan betisnya juga memar. Jordan memandang Chloe dengan lembut dan bertanya, ayah anak yang baik, katakan padaku. Apa yang terjadi? Chloe menangis dan berkata, Paman Chris membuat saya berlatih seni bela diri dan mengajari saya untuk masuk ke posisi kuda. Saya tinggal di dalamnya untuk sementara waktu tetapi kaki saya mulai sakit sehingga saya tidak bisa melanjutkan. Kemudian dia berkata bahwa karena ayah tidak berguna, aku juga pasti tidak berguna. Ayahku bukan orang yang tidak berguna. Ayah bukan orang yang tidak berguna. Jordan mengepalkan tinjunya, berharap dia bisa memotong Chris menjadi daging cincang. Jordan memandang Chloe dan berkata, kamu terus bersikeras untuk tetap berada di posisi kuda agar dia tidak meremehkanmu. Jadi itu sebabnya kakimu kram sekarang, kan? Petik 2. Chloe mengangguk dengan sedih ketika dia berkata dengan menantang, aku tidak bisa membiarkan orang lain memandang rendah ayah. Jordan tidak pernah berpikir bahwa Chloe sekarang berakhir dalam keadaan yang menyedihkan hanya untuk membuktikan kepada Chris bahwa dia bukan pecundang dan tidak berguna. Satu-satunya alasan putrinya Chloe mengalami rasa sakit seperti itu adalah demi Jordan. Chloe. Jordan memegang Chloe di lengannya, dan pada saat ini, dia menangis tanpa henti. Dia baru mulai menunjukkan perhatian pada Chloe dan merawatnya 2 minggu lalu. Dia telah absen selama 3 tahun terakhir. Bagaimana dia pantas mendapatkan cintanya? Chloe berkata kepada Jordan, ayah, aku ingin pulang. Saya tidak ingin tinggal di sini, orang-orang di sini sangat kejam. Maukah kamu membawaku dan ibu keluar dari sini? Petik 2. Jordan mengangguk dan berkata, kita akan mencari ibu sekarang. Ayo pergi. Dengan itu, Jordan mengangkat Chloe dalam pelukannya, berjalan ke pintu, dan segera membawa Chloe menaiki tangga ketika dia mendengar Lauren berteriak di lantai atas. Dia tidak menyangka masih ada pengawal Hanks di lantai 3.
Kamu siapa? Begitu Jordan muncul, dua pengawal bergegas menghampirinya. Jordan baru saja memukuli 10 orang sendirian. Meskipun dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatan fisiknya, dia dipenuhi dengan adrenalin setelah mengetahui bahwa putrinya telah diganggu. Bam! Jordan menendang kedua pria itu ke tanah tanpa menjatuhkan clue sama sekali. Dia kemudian mendorong pintu dan masuk, hanya untuk melihat Ibu Chris menarik pakaian dan rambut Lauren. Sial, kamu bahkan belum menikah secara resmi dengan Chris. Beraninya kau membuat kekasihmu datang dan menerobos masuk ke rumah kami. Kamu jalang yang tidak setia dan tidak tahu malu, aku harus memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Petik 2. Ibu Chris bertubuh tinggi dan kekar, dengan tinggi badan 1,75 meter. Kalau tidak, dia tidak akan melahirkan pria besar seperti Chris yang tingginya 1,9 meter. Lauren relatif rentan dan lemah, jadi dia sama sekali bukan tandingan wanita paruh baya yang garang ini. Rambutnya yang panjang dan indah dirusak oleh Ibu Chris, sama seperti pakaiannya. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Jordan mendudukkan clue di kursi dan segera bergegas menyeret Ibu Chris yang sedang menjambak rambut Lauren. Meskipun dia ingin mencari keadilan untuk Lauren, dia tidak ingin memukul seseorang di depan putrinya. Itu karena pendidikan yang diberikan kakek Jordan kepadanya. Jika dia ingin Clue tumbuh sehat dan bahagia, dia tidak bisa membiarkan Clue mengalami pertengkaran dan pertengkaran buruk di antara orang dewasa. Mengangkut Ibu Chris keluar, dia menutup pintu kamar dari luar. Marah, Ibu Chris berteriak saat dia meluncurkan dirinya ke arahnya, Jordan Stele kau bajingan, siapa yang mengizinkanmu memasuki rumah kami? Tanda tanya petik 2. Jordan menamparkan wajah lawannya. Beraninya kau memukulku. Ibu Chris sepertinya masih tidak percaya. Memukul. Jordan menamparnya lagi. Nak, selamatkan aku, nak. Petik 2. Memukul. Jordan menamparnya lagi, kali ini membuatnya pingsan. Dia kemudian mendorong pintu dan berjalan ke kamar, hanya untuk melihat bahwa Lauren sudah menjemput Clue. Jordan, apa yang membawamu ke sini? Lauren bertanya dengan rasa ingin tahu karena dia tidak meneleponnya sama sekali. Jordan tidak punya waktu untuk menjelaskan dan hanya berkata, Lauren, tetaplah bersama Clue di ruangan ini untuk saat ini sementara aku turun untuk mengurus beberapa hal. Aku akan menjemput kalian nanti untuk pergi. Melihat kilatan pembunuh di mata Jordan, Lauren tahu bahwa jika Jordan bisa menerobos masuk, itu membuktikan bahwa dia sudah menang. Lauren mengulurkan tangannya yang ramping, menarik Jordan, dan menasihati, Jordan, jangan lakukan hal bodoh, bawa saja kami pergi. Jangan sentuh Hanks. Petik 2. Karena Chris cocok dengan Lauren dalam hal latar belakang keluarga, itu membuktikan bahwa Hanks juga sangat kuat di DC. Dia khawatir jika Jordan menyakiti Chris, itu hanya akan menyebabkan konsekuensi negatif di masa depan. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, aku tahu batasku. Dia perlahan-lahan turun ke bawah dengan aura pembunuh, dan ketika dia datang ke aula di lantai pertama lagi, 800 pejuang di bawah komandonya telah melumpuhkan kaki tangan Hank. Satu-satunya orang yang tersisa berdiri adalah 10 atau lebih orang di depan Chris. Chris, ayahnya, dan Rob meringkuk di sudut, semuanya basah oleh keringat dingin karena ketakutan. Menguasai. Apa yang kita lakukan dengan ketiga orang ini? Salvatore melenggang dan bertanya. Sekarang hanya ada lebih dari 10 orang di depan mereka, sementara Jordan memiliki 800 orang tanpa cedera. Hasil pertempuran tidak lagi tidak pasti. Jordan berjalan selangkah demi selangkah menuju Chris dan yang lainnya. Dia kemudian menunjuk Rob yang cabul. Buang sampah itu, aku tidak ingin melihat orang ini lagi di masa depan. Ya, Salvatore segera mengambil tindakan, dan selusin orang juga ditangkap satu persatu dalam waktu kurang dari 10 detik. Semua dari mereka terlempar ke tanah. Saat itu terjadi, Rob terus memohon belas kasihan dari Jordan, Yordania, saya salah. Prajurit Stele, tolong perlakukan aku seperti aku tidak ada dan biarkan aku pergi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Selama periode waktu ini, Rob yang lemah telah mengucapkan banyak kata-kata hinaan kepada Jordan, dan Jordan telah lama ingin membuatnya menghilang. Setelah Rob dibawa pergi, Chris mulai menggigil. Jordan Stele, aku memang memiliki beberapa ketidaksepakatan denganmu di masa lalu, tetapi tidak peduli apa, jalan kita ditakdirkan untuk dilewati. Tunangan saya adalah nyala api lama Anda. Setelah saya menikah dengan Lauren,
saya pasti akan memperlakukannya dengan baik dan juga tidur di kamar yang terpisah darinya. Saya juga akan memperlakukan putri Anda seolah-olah dia adalah putri saya sendiri. Setelah Lauren dan aku menikah, kamu bisa datang ke rumahku setiap minggu untuk melihat Chloe. Tidak? Anda bisa datang setiap hari. Anda bisa bermalam di rumah saya jika Anda mau. Bahkan, aku pergi ke luar negeri sepanjang waktu jadi aku tidak bisa menjaga Chloe dan Lauren. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa datang untuk menemani mereka. Bab 385, Kembalinya.